para relawan, dan semua simpatisan pendukung yang saya hormati. Saya berkali-kali mengatakan bahwa relawan itu adalah pribadi-pribadi mulia. Relawan tidak dibayar bukan karena tak bernilai, tapi karena tak ternilai harganya. Perjuangan ke depan kita ingin meluruskan jalan, dan meluruskan jalan ini kita berhadapan dengan sebuah kompetisi gagasan, kompetisi rencana, kompetisi rekam jejak. Dan dalam kompetisi ini kita akan berhadapan dengan lawan yang memiliki sumber daya yang luar biasa besar, lawan yang bisa mendominasi. Tapi kita yakin niat baik bersama orang baik, tujuan baik, insya Allah Allah bukakan pintu-pintu untuk keberhasilan. Kita tidak pernah gentar dengan ukuran material. Kita akan tunjukkan kekuatan spiritual yang kita miliki untuk meraih yang dijanjikan oleh Republik ini. Ini bukan tentang satu orang, ini bukan tentang satu partai, ini adalah tentang nasib masa depan bangsa kita dan anak-anak dari bangsa kita. Anies Baswedan membidik ladang suara di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Misi menancapkan pengaruh di dua provinsi dengan jumlah pemilih sangat besar mulai dijalankan jelang Pilpres 2024. Anies masih lemah di dua provinsi tersebut. Jika merujuk hasil survei sejumlah lembaga, pengaruh Anies tidak ada apa-apanya dibandingkan Ganjar Pranowo dan Prabowo. Misi lalu dijalankan. Anies menggelar safari politik selama 3 hari pada 17-19 Maret 2023 di Jawa Timur. Kehadirannya di Masjid Al-Akbar Surabaya disambut antusias. Begitu banyak warga setempat yang ingin melihat langsung seorang Anies Baswedan. Menurut Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali, pamor Anies bisa turut terdongkrak jika menggandeng cawapres yang berasal dari Jawa Timur. Ia menyebut Yusuf Kala pun mengusulkan hal serupa. Ali menyebut pamor Anies belum maksimal di Jateng dan Jawa Timur, meski sudah lebih dari 6 bulan dideklarasikan Nasdem sebagai calon presiden. Ia mengatakan kondisi ini berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan Nasdem. Saya bersyukur sekali, alhamdulillah belum bisa bersujud di masjid tertua di Surabaya, Masjid Rahmat Kembang Kuning, yang punya sejarah yang luar biasa. Masjid ini didirikan oleh Sunan Ampel di masa mudanya, ketika dipanggil pulang dari Campa, datang ke sini untuk mengembalikan akhlak masyarakat di masa itu, dan rahmat, dan itu ya kemudian dalam perjalanan hidupnya kita kenal menjadi salah satu sunan yang paling berpengaruh. Mudah-mudahan ini membawa keberkahan. Amin, 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 amin. Tujuan kami cuma satu, hanya itu saja, untuk bisa sujud di sini, dan mudah-mudahan amanat yang diembankan ini bisa dipanggul dengan baik, bisa istiqomah, dan memberikan manfaat bagi semua. Anies Baswedan memang masih lemah di Jateng dan Jatim, apalagi Jawa Tengah yang notabene kandang banteng atau ladang suara milik PDIP. Silaturahmi saja. Silaturahmi Ke saja. tempat lama. Itu aja. Nungguin teman lamanya. Keluarganya dia. Keluarganya. Temennya di mana, Pak? Ada di sini di tempelan. Oh, di Nah, desa ini sudah tempelan. sampai tempelan. Oke. Nah, sebelum sampai saya pas masuk dulu sholat tidur sebentar. Oke. Apa mau sambung ke Pak Fuad juga? Cuma silaturahmi juga. Kemarin dari Tahu dari mana? Ayo sama-sama kebetulan. kemarin ke Lembang juga. Salam ya buat teman-teman semua ya. Oleh karena itu, Nasdem mempersiapkan misi khusus untuk mendongkrak popularitas serta elektabilitas Anies di Jawa Tengah. Politikus PDIP Hindrawan Supratekno menegaskan, PDIP enggan terbawa arus soal pergerakan Anies di Jawa Tengah. Ia mengatakan PDIP tetap bekerja sesuai jadwal kampanye yang ditetapkan oleh KPU. Hindrawan mengatakan berbagai kegiatan dan konsolidasi PDIP di tengah masyarakat tetap berjalan seperti biasa. Ia pun tidak ingin merasa terburu-buru lantaran kandidat lain sudah memulai bergerak jelang pemilu 2024. Jika Jawa Tengah sering disebut sebagai kandang banteng, maka Jawa Timur adalah sarang Nahdlatul Ulama. Sudirman Said mengatakan ada langkah yang sudah ditempuh di Jawa Timur. Jaringan relawan diberdayakan. Ia mengklaim relawan pendukung Anies sudah bergerak dan mulai tumbuh di kawasan Jatim dan Jateng. Bahkan tim Anies sudah berkomunikasi dengan para relawan untuk memaksimalkan dukungan di dua kawasan tersebut.
Khususnya di Jatim, Sudirman Said tidak menampik Anies kerap berkomunikasi dengan tokoh ulama dan pesantren di kawasan tersebut. Tujuannya untuk membidik dukungan kalangan Nahdliyin terhadap Anies Baswedan. Rupiah bisa mendatangkan orang, tapi rupiah tidak bisa menyalakan semangat. Yang hadir di tempat ini seperti tulisan di situ. Relawan tidak dibayar bukan karena tak bernilai, tapi karena tak ternilai harganya. Saya kalau hadir acara dengan relawan seperti sekarang ini, begitu masuk ruangan rasanya seperti baterai yang di-charge 110%. Ya, luar biasa. Jadi suasananya suasana penuh kegembiraan, penuh keceriaan, karena memang kita akan menuju pemilihan yang bukan menakutkan, tapi pemilihan yang menggembirakan, yang membahagiakan. Nah, sebelum mulai saya cek dulu nih yang hadir, siapa yang rombongannya paling banyak? Ayo acungkan tangan. Ayo paling basah siapa? Inilah hebatnya relawan kita. Semua datang swakarsa, semua datang swadana, semua berangkat dengan niat baik. Kami hadir di tempat ini untuk membuat perubahan bagi Republik Indonesia. Kami datang bukan karena bayaran, tapi kami datang karena kami punya kepercayaan untuk Indonesia yang lebih baik. Ketika menggelar safari di Jatim, Anies sempat menggelar pertemuan dengan sejumlah habib, ulama, dan tokoh semadura di pesantren At-Taraqi Sampang hingga berziarah ke makam pencetus nama Nahdlatul Ulama Kiai Haji Mas Alwi di Tambakrejo, Surabaya. Anies juga sempat mengumpulkan ribuan relawan dan partai koalisinya di Forum Simfoni Kebangsaan. Banyak pengamat politik mengatakan Jawa Timur memang sebagai basis masa Nahdlatul Ulama dan Jawa Tengah dipenuhi pemilih PDIP. Dukungan terhadap Anies di Jawa Timur dan Jawa Tengah memang belum maksimal. Anies masih kental dengan identitasnya sebagai seorang cendekiawan yang elitis. Identitas itu membuat Anies sulit menjangkau basis Nahdliyin di Jawa Timur. Manuver Anies mendekati tokoh-tokoh agama di Jawa Tengah dan Jawa Timur menurut banyak pengamat politik sudah tepat. Warga NU memiliki hubungan erat antara santri dan kiai. Pola hubungan antara santri dan kiai menjunjung prinsip sami'na wa ata'na atau santri taat kepada kiai. Namun, pendekatan terhadap tokoh-tokoh agama saja tidak cukup untuk merangkul suara di kantong NU dan PDIP. Tugas lain yang perlu diperhatikan adalah mengubah citra Anies yang elitis.